Seseorang datang sebelum aku. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Lagi pula, tidak seperti misi pembunuhan sebelumnya, misi ini tidak terbuka untuk istana luar lainnya. Dalam hal itu hanya bisa berarti bahwa orang lain ingin mendapatkan inti binatang dari kera berkobar matahari berserk ini. Kera berkobar matahari berserk memiliki garis keturunan yang mengamuk. Inti binatangnya sangat berharga dan dapat digunakan untuk memurnikan pil obat dengan efek mengamuk. Jika efek sampingnya dapat dikurangi atau dihilangkan sepenuhnya, bahkan Xiao Chen akan tergoda oleh pil obat. Lagi pula, pil obat seperti itu dapat meningkatkan kultivasi seseorang beberapa kali lipat. Itu sungguh mengerikan. Bahkan jika ada beberapa efek samping, pil obat dapat digunakan sebagai kartu truf. Pada saat kritis, seseorang dapat mengamuk untuk sementara waktu. Itu masih dapat diterima. Pil obat seperti itu memiliki daya tarik yang kuat. Xiao Chen menarik auranya dan diam-diam muncul di puncak gunung. Kemudian, dia membuka mata surgawinya. Mata surgawi itu terbang keluar dan bersembunyi di awan. Xiao Chen segera melihat pertempuran itu. Ada seseorang yang bertarung melawan dua kera berserk matahari terbakar di tanah yang dipenuhi lahar, namun dia tampaknya tidak dirugikan. Orang itu mengenakan jubah naga emas dengan mahkota ungu emas di kepalanya, bersama dengan beberapa cincin dengan permata yang bertatahkan di dalamnya. Orang ini memancarkan aura bangsawan. Untaian ki naga emas mengelilingi tubuhnya. Kultivasi orang ini tidak tinggi, hanya seorang venerate suci tahap awal. Namun, aura dan udaranya bahkan lebih kuat daripada banyak venerate suci yang pernah dilihat Xiao Chen. Ras naga emas dari naga ilahi 6 warna, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Ras naga emas dari naga ilahi 6 warna adalah garis keturunan terkuat. Pemimpin mereka saat ini adalah Kaisar Naga saat ini, juga Master Sekte Gerbang Naga. Di dalam kekaisaran naga ilahi, Kaisar Naga memegang otoritas tertinggi dan kekuatan yang tak tertandingi dan mengerikan. Secara logika, ras naga emas memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih kuat daripada 5 ras naga ilahi lainnya, yang bukan golongan yang bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, tanpa kekuatan yang sesuai, seseorang tidak akan dapat menduduki posisi Kaisar Naga. Dua kera berkobar matahari yang dilawan orang ini sama kuatnya dengan para pemuja suci tahap akhir. Selain itu, mereka belum mengamuk. Jika kera berkobar matahari mengamuk, kekuatan keseluruhan mereka akan lebih besar lagi. Karena orang ini berani melawan dua orang sendirian, dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Xiao Chen mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa kelima cincin di tangan pihak lain semuanya adalah Dao Tools yang diwariskan. Kemudian, dia melihat Golden Dragon Robes, yang juga merupakan Dao Tools yang diwariskan. Dengan kata lain, orang ini dapat menggunakan 6 jenis energi Dao besar. Ini, Xiao Chen merasa agak terdiam. Kenyataannya, Dao Tools yang diwariskan lebih baik daripada Soul Tools dari sudut pandang tertentu. Xiao Chen tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari Soul Tool, hanya sebagian saja. Lebih jauh lagi, dia tidak dapat mengendalikannya dengan bebas. Namun, dia dapat dengan santai menggunakan Dao Tools yang diwariskan. Seorang Holy Venerate dapat dengan mudah mengeluarkan kekuatan penuh dari Dao Tools yang diwariskan. Dengan begitu banyak Dao Tools yang diwariskan, tidak mengherankan orang ini begitu percaya diri, berani menerobos masuk ke Blazing Sun Valley sendirian dan melawan dua Blazing Sun Berserk AP. Blazing Sun Berserk AP memiliki bulu merah menyala yang menutupi seluruh tubuhnya. Ketika berdiri tegak dan bertarung, bulunya tampak seperti api. Blazing Sun Berserk AP berukuran sebesar gunung kecil. Mereka kadang-kadang meraung dan menyebabkan lava meletus di sekitarnya. Banyak gelombang api yang mengerikan meledak dan membumbung tinggi ke awan. Kemudian, mereka berubah menjadi api yang menyala-nyala. Saat api turun, itu seperti banyak meteor yang terbakar. Mereka bergegas ke tanah dengan kekuatan ofensif yang besar, tampak cemerlang dan menyilaukan. Mereka bahkan menyebabkan ledakan besar. Gelombang api di sekitarnya tidak pernah berhenti. Kultivator ras naga emas itu bertarung dengan kuat, kadang-kadang menggunakan energi Dao besar untuk menyelesaikan berbagai krisis dengan mudah. Xiao Chen merenungkan ini dan mempertimbangkan tindakan balasan. Misi Blazing Sun Berserk AP memiliki hadiah kecil, hanya 8.000 pil surgawi purba. Namun, bagi Xiao Chen, ini masih merupakan jumlah yang besar.
Dia benar-benar tidak bisa menyerah. Meskipun demikian, seseorang telah melawan target Xiao Chen sebelum dia. Selanjutnya, pertempuran ini telah berlangsung lama. Dia tidak ingin menarik masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, Xiao Chen hanya bisa mencari target lain. Dengan begitu banyak binatang buas di lembah Blazing Sun, menemukan Blazing Sun Berserk AP lainnya tidak akan mudah. Misalnya, Xiao Chen telah menghabiskan beberapa hari untuk menemukan target di hadapannya setelah banyak kesulitan. Jika dia tidak beruntung, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu. Sungguh malang, Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia pergi dengan tegas untuk mencari Blazing Sun Berserk AP lainnya. 4 jam setelah Xiao Chen pergi, kedua Blazing Sun Berserk AP akhirnya kehilangan kesabaran, dan keduanya mengamuk. Boom! Tanah langsung retak dan berubah menjadi lautan lava. Hanya ada sedikit tempat di mana seseorang bisa berdiri dengan aman. Kedua Blazing Sun Berserk AP memancarkan aura yang kuat dan mengamuk. Napas berat mereka terdengar menggelegar. Pada saat ini, respons yang paling tepat adalah menjauh dan tidak saling berhadapan. Setelah periode ini berakhir, saatnya untuk mengakhiri pertempuran. Namun, kultivator muda Golden Dragon Rache ini tersenyum, tidak terlihat seperti akan menjauh dari Blazing Sun Berserk AP. Antisipasi melintas di wajah pemuda itu. Dia bergumam, "Kamu akhirnya mengamuk. Aku sudah lama menunggu saat ini." Pemuda itu tidak bergerak sama sekali. Saat dia berdiri di lautan lava, kedua Blazing Sun Berserk AP yang mengamuk menyerangnya tanpa ragu-ragu. Bang, bang, bang. Dengan setiap langkah, percikan lava yang berapi-api membubung ke langit. Ruang dalam jarak 5.000 km bergetar. Raungan yang mengerikan dan marah bergema, membuat banyak binatang buas panik hingga terbang. Boom, boom. Serangan kedua Blazing Sun Berserk AP mendarat pada kultivator ras naga emas hampir bersamaan. Kemudian, jubah naga emasnya beriak. Pola naga emas pada jubah itu tampak hidup, membentuk perisai naga emas di sekelilingnya. Kakak, perisai naga itu langsung hancur. Namun, pantulan besar itu langsung menjatuhkan kedua Blazing Sun Berserk AP itu ke belakang. Blazing Sun Berserk AP mendarat di lautan lahar dan menimbulkan gelombang yang menjulang tinggi. Ketika lahar itu jatuh kembali, itu seperti hujan api dari langit. Kedua Blazing Sun Berserk AP terluka parah. Perisai naga itu tampaknya memiliki beberapa trik di baliknya. Semakin kuat serangannya, semakin terluka lawannya. Aura Blazing Sun Berserk AP yang terluka parah itu jatuh ke dasar, bahkan lebih buruk daripada sebelum mereka mengamuk. Mati, kultivator berjubah emas itu mendengus dingin. Di bawah kendalinya, cahaya keemasan yang hancur di udara bergegas keluar, membawa kekuatan naga-naga emas. Ribuan serpihan emas yang sangat tajam menusuk tubuh kedua kera berkobar matahari yang berkobar. Kekuatan hidup kedua kera berkobar matahari yang berkobar dengan cepat surut, benar-benar terkuras habis hanya dalam beberapa saat. Sementara kera berkobar matahari yang berkobar telah benar-benar kehilangan kesabaran mereka, kultivator berjubah emas ini juga telah kehilangan kesabarannya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan untuk menghindari kera berkobar matahari yang mengamuk itu. 5 cincin permata di tangannya menyala pada saat yang sama, dan 5 cakram dao muncul di belakang kultivator berjubah emas itu. Kekuatan dao berlapis satu sama lain, dan auranya mencapai tingkat yang luar biasa. Kemudian, kultivator berjubah emas itu meninju. Angin tinju 5 warna menendang cipratan tak terbatas saat kultivator berjubah emas itu mengakhiri kedua kera berkobar matahari yang berkobar. Setelah mengeluarkan inti binatang buas, kultivator berjubah emas itu tersenyum. Aku telah memperoleh 2 inti binatang buas. Sekarang saatnya mencari kera berkobar matahari yang tersisa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen cukup beruntung. 2 hari kemudian, ia menemukan sepasang kera berkobar matahari di bawah gunung yang sunyi. Ia tidak terburu-buru bertindak, mengamati mereka dengan sabar. Sambil mengamati sepasang kera berkobar matahari ini dari kejauhan, ia juga tetap waspada terhadap binatang buas lainnya di lembah. Xiao Chen telah berusaha keras. Selama 3 hari terakhir, ia telah mengamati dengan saksama tindakan kedua kera berkobar matahari itu. Ia tidak seperti kultivator ras naga emas yang mengenakan alat dao warisan. Ia hanya bisa menunggu dengan saksama dan menciptakan kesempatan terbaik baginya untuk bergerak.
Akan sangat bagus jika burung nasar darah iblis ada di sekitar. Dengan kecepatan dan kekuatannya, ia bisa memancing satu orang pergi terlebih dahulu. Namun, itu tidak masalah. Setelah mengamati selama 3 hari, Xiao Chen akhirnya menemukan kesempatan. Kedua kera berkobar matahari berserk tidak selalu berburu makanan bersama-sama. Terkadang, mereka bergiliran. Namun, tidak ada pola dalam hal itu. Pada hari ini, Xiao Chen menemukan kesempatannya. Salah satu kera berkobar matahari berserk pergi sendirian lagi. Namun, ia tidak pergi terlalu jauh dari pasangannya. Selama ia meraung, ia bisa mendapat respons langsung. Jika Xiao Chen menyerang secara terbuka, yang lain pasti akan merasakannya. Wosh! Xiao Chen berdiri di puncak gunung dan mengeluarkan busur bayangan dewa. Kemudian, ia menarik tali pengikatnya kembali dan melepaskan anak panah yang mengenai kera berkobar matahari berserk yang sedang berburu makanan. Kera berkobar matahari berserk itu segera menjadi marah dan bergegas menuju tempat anak panah itu berasal. Kera berkobar matahari berserk lainnya merasa aneh ini tetapi tidak merasakan bahaya apapun. Pasangannya juga tidak memanggilnya, jadi ia tidak memedulikan kepergian pasangannya. Dengan cara seperti itu, Xiao Chen melompat-lompat di sekitar gunung, menarik kera berkobar matahari berserk ini semakin jauh. Namun, dia sama sekali tidak menunjukkan dirinya. Hal ini membuat Blazing Sun berserk AP menjadi gila. Aku hampir sampai. Xiao Chen tersenyum tipis dan menyimpan God Shadow Bow. Kemudian, dia berubah menjadi petir dan terbang ke awan. Pada saat berikutnya, dia tiba di depan Blazing Sun berserk AP lainnya, yang sedang menunggu di tempat semula. Saat ini, Blazing Sun berserk AP ini sudah merasakan ada yang tidak beres. Tepat saat Blazing Sun berserk AP ini hendak pergi dan memeriksa situasinya, Xiao Chen tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Kemudian, dia memancing Blazing Sun berserk AP ini ke arah yang berlawanan. Dengan cara ini, kedua Blazing Sun berserk AP akan semakin menjauh satu sama lain. Saat Xiao Chen menghadapi serangan Blazing Sun berserk AP di sepanjang jalan, dia dengan hati-hati menghindari wilayah binatang buas kelas penguasa, membawa Blazing Sun berserk AP ini ke daerah terpencil. Selama 3 hari terakhir, Xiao Chen telah mengamati pergerakan kedua Blazing Sun berserk AP. Namun, mata surgawinya tidak berhenti terbang. Xiao Chen telah dengan jelas memetakan tanah sejauh 500.000 km di sekitar dan binatang buas. Persiapan yang cukup akan menjamin keberhasilan operasi ini. Setelah 4 jam, Xiao Chen berhenti di tanah hitam yang luas. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan langsung mengeksekusi amarah firmamen. Boom! Sebuah tangan kolosal yang terbakar dengan amarah naga leluhur Eon yang sangat sunyi turun dari langit. Jari-jarinya seperti pedang yang berkedip-kedip dengan cahaya listrik saat menghantam ke arah Blazing Sun berserk AP yang mengejar Xiao Chen. Blazing Sun berserk AP itu tidak pernah menyangka bahwa mangsa yang dikejarnya akan tiba-tiba menyerang. Menangkap Blazing Sun berserk AP lengah, Firmamen Srage langsung menyerangnya. Pukulan ini menghancurkan tubuh besar Blazing Sun berserk AP jatuh dari udara. Kulitnya yang tebal dan tubuhnya yang besar segera ditutupi dengan luka-luka. Cahaya listrik berkedip terus-menerus di luka-luka berdarah. Saat Blazing Sun berserk AP tergeletak di tanah, ia melolong kesengsaraan. Teriakan Blazing Sun berserk AP juga mengandung kemarahan yang mengejutkan. Boom! Begitu Blazing Sun berserk AP bangkit, ia mengamuk. Api seperti darah membakar tubuhnya. Blazing Sun berserk AP melotot lurus ke arah Xiao Chen. Kekuatannya yang mengerikan menekan ke arahnya. Xiao Chen menghindar dengan gesit, dan kekuatan Blazing Sun berserk AP langsung menghancurkan gunung di belakangnya, melenyapkannya. Ia mengamuk lebih cepat dari yang kuduga. Xiao Chen sedikit mengernyit. Situasi di hadapannya datang agak lebih cepat dari jadwal. Alasan utamanya adalah bahwa Firmamen Srage terlalu kuat. Itu segera melukai Blazing Sun berserk AP, membuatnya merasa terancam. Jika Blazing Sun berserk AP tidak mengamuk dan luka-lukanya memburuk, ia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xiao Chen. Namun, ini baik-baik saja. Aku hanya perlu bertahan dalam periode ini. Setelah Blazing Sun berserk AP mengamuk, Xiao Chen tidak mau berbenturan langsung dengannya. Setiap pertukaran akan menghasilkan penderitaan besar. Menggunakan cahaya kebebasan, ia bergerak dan terus-menerus mengelilingi pihak lain. Bagi Blazing Sun berserk AP,
ini seperti mencoba memukul lalat. Ia terus mengayunkan tangannya ke arah Xiao Chen tetapi tidak bisa mendaratkan pukulan. Serangan mengerikan itu menghancurkan medan. Ribuan kawah menghiasi lanskap. Tanah retak dan meledak sejauh 5.000 km. Batu-batu yang hancur bertahan di udara, menutupi langit. Boom! Pada titik tertentu, Xiao Chen merasakan aura Blazing Sun Berserk AP berkurang. Ia langsung menangkap kesempatan ini. Petir berubah menjadi naga petir, menyerbu ke depan dengan Dragon Might listrik yang tak terbatas. Ini membuat Blazing Sun Berserk AP terbang. Pendaratannya meledakkan lubang besar. Meskipun mencoba beberapa kali, ia tidak bisa berdiri dengan benar. Wosh! Naga petir itu berbalik, dan Xiao Chen hinggap di tepi kawah. Kemudian, ia dengan dingin menatap Blazing Sun Berserk AP ini. Bagaimanapun, itu hanya binatang buas. Kecerdasannya tidak sebanding dengan para kultivator, kecuali kultivator seperti Murongyan, tentu saja. Kalau dipikir-pikir lagi, Murongyan memang sangat mirip dengan Blazing Sun Berserk AP ini. Saat Xiao Chen hendak mendaratkan pukulan terakhir dengan Tyrant Saber di tangannya, sebuah suara menggelegar terdengar di belakangnya. Haha, lumayan. Tidak kusangka ada bakat sepertimu di antara naga berdarah campuran. Ini membuat tuan muda ini merasa sangat bersyukur. Kalau begitu, mundurlah. Aku ingin biskor dari Blazing Sun Berserk AP ini. Aku, Qin Ao Tian, berutang budi padamu. Di masa depan, kau bisa datang ke Istana Naga Emas untuk mengklaimnya. Qin Ao Tian. Xiao Chen berbalik dan melihat bahwa itu adalah kultivator ras naga emas yang telah ditemuinya beberapa hari yang lalu. Berdasarkan nada bicara orang ini, sepertinya dia memiliki status tinggi di Istana Naga Emas. Dia bahkan mungkin agak terkenal di Kekaisaran Naga Ilahi. Dia tampaknya berpikir bahwa selama dia melaporkan namanya, dia dapat dengan mudah menyelesaikan banyak hal. Xiao Chen mengamati pakaian orang ini dan peralatan dao yang diwarisinya. Jelas, orang ini sangat percaya diri dalam mengucapkan kata-kata ini. Jika orang lain mengatakan kata-kata yang sama, orang lain hanya akan memperlakukan orang itu sebagai orang bodoh. Namun, orang ini berbicara seolah-olah mereka logis, seolah-olah inilah yang seharusnya terjadi. Selama dia melaporkan namanya, orang lain harus melakukan apa yang dia katakan. Aku, Qin Ao Tian, berutang budi padamu. Di masa depan, kamu dapat datang ke Istana Naga Emas untuk mengklaimnya. Sayangnya, Xiao Chen belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Kenyataannya, dia tidak mengenal banyak orang di Kekaisaran Naga Ilahi. Xiao Chen lebih memperhatikan hal lain, bagaimana orang ini berhasil tetap diam di sisinya begitu lama. Orang ini seharusnya sudah merencanakan ini dan mengawasinya sejak lama. Dia memang punya sedikit kekuatan agar Xiao Chen tidak menemukannya. Namun, ini terutama karena perhatian Xiao Chen terfokus pada Blazing Sun Berserk AP. Lagi pula, setelah Blazing Sun Berserk AP mengamuk, serangan biasa bisa melukainya dengan parah. Dia tidak punya banyak ruang untuk mengalihkan perhatian. Ada apa? Kamu tidak mau? Qin Ao Tian mengerutkan kening dengan tidak senang. Jejak kemarahan melintas di wajahnya. Xiao Chen berpikir sejenak. Misi ini bernilai 8.000 pil surgawi purba. Aku juga tidak tahu harga kegagalan misi ini. Jika kamu memberiku 8.000 pil surgawi purba dan secara pribadi menulis catatan bahwa kamu akan menanggung harga kegagalan, aku bisa membiarkanmu memilikinya. Xiao Chen merasa bahwa apa yang dia katakan, sesuatu yang telah dia pertimbangkan untuk sementara waktu, cukup tulus. Lagi pula, dia tidak perlu inti binatang milik Ra Berserk Matahari Terbakar. Selama pihak lain dapat memenuhi persyaratannya, dia tidak keberatan menyerahkannya. Kau ingin menegosiasikan persyaratan denganku. Kemarahan berkobar di mata Qin Ao Tian. Kemudian, 5 cakram dao berwarna berbeda muncul di belakangnya. Kekuatan dao berlapis menyebar di dunia. Samar-samar tampak ada negara yang luas dan tak terbatas di belakang Qin Ao Tian, yang mendorong auranya ke tingkat yang tak tersentuh. Keduanya jelas saling menatap lurus. Namun, Xiao Chen mendapat kesan bahwa dia sedang menatap Qin Ao Tian. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia menjawab dengan tenang, tentu saja. Jika aku tidak menegosiasikan persyaratan, bagaimana aku akan memberimu inti binatang Ra Berserk Matahari Terbakar? Aku tidak akan memanfaatkanmu, tetapi setidaknya kau harus menebus kerugianku. Aku memberimu muka, tetapi kau tidak mengambilnya.
Tuan muda ini sudah mengatakan bahwa aku akan berutang budi padamu, dan kau masih menegosiasikan persyaratan. Qin Ao Tian segera berubah menjadi bermusuhan. Keengganan Xiao Chen untuk menyerahkan inti binatang kepadanya membuatnya marah. Enyahlah. Qin Ao Tian meninju, dan angin tinju 5 warna, yang mengandung energi dao besar dari dao es, dao api, dao petir, dao angin, dan dao cahaya, turun ke Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa serak. Ini hanya beberapa trik dangkal. Meskipun tampak hebat, pada kenyataannya, tidak ada fokus. Jurus ini hebat ketika digunakan terhadap orang biasa atau binatang buas. Namun, siapapun yang telah mencapai kesempurnaan kecil dengan energi dao besar mereka, bahkan seseorang seperti Xiao Jinyu, akan mampu menghadapi serangan ini. Adapun Xiao Chen, itu bahkan lebih mudah baginya. Sambil memegang pedang tiran, Xiao Chen dengan cepat membawanya ke depannya dengan sarungnya berada di tanah. Saat Xiao Chen melihat angin tinju yang turun, ekspresinya tetap sangat tenang. Ketika cahaya tinju padat yang mengandung banyak energi dao besar mendarat, niat pedang Xiao Chen meletus. Untaian ki pedang muncul tanpa peringatan, terus-menerus keluar dari tubuh fisiknya. Sialan, 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 sialan. Ki pedang menyebarkan ribuan cahaya tinju yang menyerang. Mereka sama sekali tidak melukai Xiao Chen. Lebih tepatnya, mereka bahkan tidak berada dalam jarak 100 meter dari Xiao Chen. Cakram dao biru samar berkedip di belakang Xiao Chen, tampak damai seperti angin dan hatinya yang tenang. Xiao Chen tidak sombong atau tidak sabar, sepenuhnya tenang. Tuan muda Qin, jangan memaksakan sesuatu terlalu jauh, kata Xiao Chen acuh tak acuh saat dia melihat ke pihak lain. Amarah menyerbu Qin Ao Tian. Melihat pemandangan di hadapannya, kata-kata Xiao Chen jelas mengancamnya. Dasar naga berdarah campuran, beraninya kau mengancamku. Jangan salahkan aku karena kejam. Tinju naga kaisar, keanggunan penguasa yang agung. Ki naga emas yang mengelilingi Qin Ao Tian berkumpul menjadi satu helai dan membubung ke awan. Itu berubah menjadi kaisar yang memenuhi langit, bertahan di sana. Kemudian, Qin Ao Tian meninju. Pukulan yang mengandung kaisar yang kejam itu terbang ke arah Xiao Chen. Seolah-olah kekaisaran naga ilahi yang luas telah berubah menjadi kapal yang menjulang tinggi. Pukulan ini mengaktifkan roda gigi di kapal besar ini, menghasilkan banyak derit saat angin tinju menggerakkan sebuah kerajaan. Orang ini adalah kerabat kaisar naga dari ras naga emas. Xiao Chen merasa terkejut. Dengan kata lain, orang ini seperti pangeran atau raja dinasti dengan garis keturunan klan kerajaan. Apakah dia putra mahkota Dewa Naga? Itu tidak mungkin. Jika putra mahkota Dewa Naga sesombong ini, maka penguasa kekaisaran naga ilahi pasti bukan ras naga emas. Mungkin siapapun dari ras naga emas dapat menggunakan kekuatan naga kekaisaran. Itu mungkin. Bagaimanapun, semua naga emas memiliki garis keturunan yang sama. Selama seseorang memiliki garis keturunan naga emas, mereka akan memiliki hubungan dengan kaisar naga. Namun, tidak peduli siapa Anda, karena Anda tidak mau menyetujui persyaratan saya, maka berhentilah mengganggu saya. Xiao Chen tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Namun, dia tidak takut masalah. Jika orang lain mencoba menggertaknya, dia tidak akan sopan kepada mereka. Amarah cakrawala. Ketika Xiao Chen melihat kekaisaran besar itu melonjak ke arahnya, dia bahkan tidak berpikir sebelum mengeksekusi amarah cakrawala. Boom! Kekuatan naga kuno dari Great Desolate Aeon muncul di langit, merobek awan seperti kemarahan cakrawala. Kemarahan dari naga leluhur Great Desolate Aeon melonjak dalam tubuh Xiao Chen saat ia meluncurkan serangan telapak tangan. Kemudian, Xiao Chen melampiaskan kemarahan yang tak terbatas ini. Sebuah tangan yang sangat besar dan terbakar menutupi setengah langit saat Xiao Chen menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Gemuruh. Telapak tangan yang sangat besar menghancurkan kekaisaran yang tidak berwujud. Ki pedang dari 5 jari mencabik-cabik kekaisaran, mencabik-cabiknya menjadi berkeping-keping. Kemudian, petir yang segera menyusul menghancurkan potongan-potongan itu menjadi tidak ada. Dalam sekejap mata, kekuatan samar kekaisaran naga ilahi dengan kekuatan kaisar yang tak terbatas menghilang. Ini membuat Qin Ao Tian tercengang, membuatnya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Tidak ingin membuang waktu dengan Qin Ao Tian, Xiao Chen melayang ke udara dan menghunus pedang tirannya.
Niat pedang yang mengejutkan menyebar di langit. Mengetahui bahwa jubah naga yang dikenakan Qin Aotian adalah alat dao yang diwariskan, Xiao Chen langsung menggunakan teknik pedang terkuatnya, menyelesaikan yang biasa-biasa saja. Xiao Chen ingin mengakhiri pertempuran ini dan mengusir orang ini dengan satu serangan pedang. Menyelesaikan hati yang biasa-biasa saja, memotong 6 keinginan. Hanya aku yang tetap abadi. Emosi dari dunia biasa langsung lenyap dari wajah Xiao Chen. Wajah Xiao Chen yang dingin dan tegas seperti selembar kertas putih kosong. Bukan karena dia kedinginan, tetapi itu menyebabkan orang lain merasakan hawa dingin yang luar biasa di hati mereka. Cahaya pedang abadi mendarat dan segera menghancurkan perisai berpola naga di sekitar tubuh Qin Aotian. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kekuatan itu dengan cepat bangkit kembali. Itu adalah Resolving the Mundane milik Xiao Chen sendiri. Boom! Ini mendorong Xiao Chen kembali dan membuatnya muntah darah. Dia jatuh ke tanah dengan satu lutut. Dia tampak pucat dan dalam keadaan yang menyedihkan. Kau benar-benar naga berdarah campuran. Untuk berpikir bahwa kau bahkan belum pernah mendengar tentang Dragon Patternet Battle Suite milikku. Betapa menyedihkan. Serangan itu mendorong Qin Aotian mundur 50 km, tetapi dia tidak terluka. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan belas kasihan seorang ahli. Xiao Chen menyeka darah di bibirnya dan menunjukkan senyuman. Entah bagaimana, senyuman ini membuat hati Qin Aotian gelisah. Kau masih tidak akan enyahlah. Emperor Dragon Fist, ruling the world. Qin Aotian tidak ingin mengoceh. Pukulan ini luar biasa cepat. Itu turun dari langit seperti seorang kaisar yang datang, memancarkan kekuatan naga tertinggi. Kekuatan naga yang besar tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Chen, mengunci sekelilingnya dan menyebabkan riak-riak di angkasa. Ini menghalangi teknik pergerakannya. Qin Aotian memasukkan kehendak mulia suci ke dalam pukulan ini. Lebih jauh lagi, pukulan ini luar biasa cepat. Jika dipukul, Xiao Chen akan berada dalam kesulitan besar. Namun, sementara Qin Aotian cepat, Xiao Chen bahkan lebih cepat. Saat Qin Aotian meninju, Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir dan mendarat di puncak gunung yang jauh. Boom! Pukulan itu meleset dan meledakkan lubang seukuran kota di tanah. Bahkan tanahnya hancur menjadi bubuk. Qin Aotian menatap Xiao Chen di puncak gunung yang jauh. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Aku memiliki setelan pertempuran berpola naga. Kau tidak mungkin menembus pertahananku. Kau tidak memiliki peluang untuk menang. Jika kau pergi sekarang, aku akan menganggapnya tidak terjadi apa-apa." Begitukah? Xiao Chen mengeluarkan busur pembunuh jiwa dan mengarahkannya ke Qin Aotian. Apakah itu ada gunanya? Qin Aotian menunjukkan senyum menghina. Setelan perang berpola naga memiliki serangkaian formasi lain yang menangani serangan jarak jauh, jadi dia tidak takut. Gumpalan api hati menyala, dan anak panah melesat seperti meteor, langsung mengenai Qin Aotian. Bang! Darah keluar dari mulut Qin Aotian. Dia ternganga melihat penghalang yang rusak dan anak panah itu menusuk dadanya, terperangah. Wosh! 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 Sebelum Qin Aotian mengerti apa yang terjadi, Xiao Chen melepaskan rentetan anak panah. Tuan Muda Ras Naga Emas segera tampak seperti bantalan jarum, berbulu dengan anak panah. Api hati, kekuatan hati yang disederhanakan, sama sekali mengabaikan pertahanan setelan perang berpola naga Qin Aotian. Dia sama sekali tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Qin Aotian merasakan sakit yang amat sangat sehingga ia lebih memilih untuk mati. Tuan muda yang sebelumnya sombong itu tidak berani lagi menunjukkan amarahnya. Organ-organ dalamnya terluka. Sebuah cincin dengan permata biru berair melepaskan cahaya lembut. Cincin ini mencoba menyembuhkan luka-luka Qin Aotian. Namun, luka-lukanya terlalu parah, dan ia tidak akan dapat pulih dengan cepat. Wosh! Sebuah sambaran petir turun dari langit. Itu adalah Xiao Chen yang mendarat di depan Qin Aotian dan menampakkan dirinya. Kau! Qin Aotian mengulurkan tangannya dan menunjuk Xiao Chen. Sebelum ia dapat mengatakan sepatah kata pun, Xiao Chen menendangnya ke udara. Kemudian, Xiao Chen melompat ke depan dan mulai mencabut anak panah yang tertancap di tubuh Qin Aotian. Setiap kali Xiao Chen mencabut anak panah, Qin Aotian menjerit kesakitan, terdengar seperti babi yang disiksa.
Xiao Chen tidak peduli dengan suara itu, terus melakukannya hingga ia berhasil mengumpulkan semua anak panah. Aku memang belum pernah melihat setelan perang berpola naga sebelumnya. Aku akan mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan saksama. Kalau begitu, aku tidak akan berterima kasih padamu. Dengan lambaian tangannya, Xiao Chen melepaskan baju tempur emas berkilauan itu dan menaruhnya di cincin penyimpanannya. Dasar kau orang yang tidak tahu malu. Itu baju tempur yang diberikan kakak laki-lakiku. Aku, Qin Ao Tian, tidak akan melepaskanmu. Aku bersumpah. Qin Ao Tian melolong kesakitan, menunjuk Xiao Chen dengan tangan gemetar. Xiao Chen menatap Qin Ao Tian, yang tampak seperti sedang diambang kehancuran. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jadilah tuan muda di rumah saja. Mengapa keluar dan mengambil risiko? Apakah dia tidak tahu bahwa dunia ini sangat berbahaya? Beruntung baginya, dia bertemu denganku. Rasa kasihan melintas di mata Xiao Chen. Kemudian, dia memukul wajah Qin Ao Tian, merusak wajah tampan Qin Ao Tian. Qin Ao Tian pingsan karena kesakitan, dunianya menjadi kosong. Xiao Chen kemudian menghapus tanda spiritual di baju tempur berpola naga dan meletakkan tanda spiritualnya sendiri. Setelah itu, dia menunjukkan senyum puas. Baju tempur berpola naga ini memang cukup bagus. Layak untuk dipelajari. Xiao Chen menyingkirkan setelan perang berpola naga dan mengambil inti binatang dari kera berserk matahari yang membara. Kemudian, dia mengumpulkan semua bagian berharga dari kera berserk matahari yang membara. Sudah waktunya untuk pergi. Meskipun butuh beberapa waktu dan hal-hal yang tidak terduga terjadi, Xiao Chen berhasil menyelesaikan misinya. Sekarang, hanya ada 2 misi yang tersisa. Salah satunya adalah untuk melenyapkan 18 bandit besar Gunung Awan Iblis, dan yang lainnya adalah pergi ke dunia bawah tanah untuk merebut kembali simpul sumber daya yang hilang dari gerbang naga. Dari kedua misi tersebut, jelas tanpa berpikir bahwa menyelesaikan yang pertama akan lebih baik. Dunia bawah tanah juga dikenal sebagai dunia bawah abisal. Itu menghubungkan keempat dinasti dan 8 kerajaan. Airnya mengalir dalam di sana, dan Yang Mulia Suci tidak dianggap apa-apa. Terkadang, pembangkit tenaga Divine Vein akan berpartisipasi dalam pertempuran besar. Namun, ini adalah misi yang dikeluarkan oleh sekte tersebut. Karena ini adalah misi tingkat 1, misi ini seharusnya tidak melampaui batas seorang yang mulia. Masih ada jaminan untuk itu. Jika melampaui kemampuan seorang yang mulia, misi ini akan diklasifikasikan sebagai tingkat mutlak. Namun, misi dunia bawah juga memiliki indikasi khusus di dalamnya. Tingkat kesulitannya diberi label puncak tingkat 1, yang berarti misi ini sangat berbahaya. Disarankan agar 3 orang menyelesaikannya. 1 jam setelah Xiao Chen pergi, 2 orang tua tiba-tiba muncul di tempat dia sebelumnya berada. Kultivasi kedua orang tua ini sangat mengerikan. Meskipun mereka belum mencapai tokoh berdaulat, aura mereka tampaknya sudah berada di batas-batas yang mulia tahap akhir. Mata mereka tajam dan kekuatan naga mereka kuat. Wosh, wosh. Kedua orang tua itu tiba di sisi Qin Ao Tian. Satu tatapan membuat mereka tercengang. Mereka melihat wajah Qin Ao Tian yang sebelumnya tampan hancur menjadi sesuatu seperti sampah. Jika bukan karena mereka yang biasanya mengikuti Qin Ao Tian, mereka tidak akan mengenalinya. Siapa yang melakukan ini? Ini terlalu kejam, kan? Cukup bicaranya untuk saat ini. Cepat bantu tuan muda meluruskan kembali tulangnya. Kalau tidak, saat dia melihat seperti apa penampilannya sekarang, dia mungkin ingin bunuh diri. Namun, ini agak sulit. Bahkan jika kita berhasil meluruskan kembali tulangnya, akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali penampilannya sebelumnya. Aku hanya tidak tahu harus mulai dari mana. Kedua lelaki tua itu mendesah. Setelah pemeriksaan cepat, mereka menemukan bahwa luka Qin Ao Tian parah tetapi tidak fatal. Qin Ao Tian akan dapat pulih segera setelah meminum beberapa pil obat yang bagus. Dari alat dao yang diwarisi pada Qin Ao Tian, hanya setelan pertempuran berpola naga yang hilang. Kelima cincin itu masih ada di sana. Namun, setelan perang bercorak naga ini adalah yang paling berharga di antara peralatan dao yang diwariskan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada tuan muda pertama? Setelan perang bercorak naga itu telah diwariskan di klan Qin selama beberapa generasi.
Kehilangannya akan membawa masalah besar. Tidak apa-apa, Tuan Muda pertama selalu adil. Kali ini, Tuan Muda yang bersikeras agar kita tidak mengikutinya. Saya pikir Tuan Muda pertama tidak akan menyalahkan kita. Saya harap begitu. Xiao Chen tidak tahu tentang apa yang terjadi. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menyesali apa yang dia lakukan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ke-18 Bandit Besar Gunung Awan Iblis. Gunung Awan Iblis bukanlah sebuah gunung tetapi juga sebuah gunung pada saat yang sama. Ini terdengar kontradiktif, tetapi memang begitulah adanya. Gunung Awan Iblis adalah peralatan Dao yang diwariskan. Lebih jauh lagi, itu adalah peralatan Dao yang diwariskan yang sangat luar biasa. Dengan sumber daya yang cukup, mungkin saja untuk menyempurnakan Gunung Awan Iblis menjadi peralatan jiwa. 18 bandit besar adalah orang-orang dengan bakat yang berbeda. Ada yang ahli dalam formasi, ada yang ahli dalam memurnikan pil obat, ada yang ahli dalam ramalan, ada yang ahli dalam menempa senjata. Ada ahli di setiap bidang. Karena itu, 18 bandit besar dapat meramal nasib baik dan buruk serta mengubah kemalangan menjadi berkah. 18 bandit besar dapat meramal jika ada ahli tokoh berdaulat yang datang untuk membunuh mereka. Jika ada, mereka akan segera melarikan diri. Gunung Awan Iblis akan memasuki langit berbintang dan bersembunyi di alam semesta yang tak terbatas, yang sangat luas sehingga tidak seorang pun akan tahu di mana harus mulai mencari. Bandit-bandit ini telah bergerak bebas selama beberapa tahun. Gerbang naga telah lama menargetkan para bandit ini. Namun, gerbang itu tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Jika gerbang naga mengirim orang-orang yang terlalu kuat, para bandit akan melarikan diri terlebih dahulu. Jika gerbang naga mengirim orang-orang yang terlalu lemah, para bandit akan berakhir membunuh mereka. Gerbang naga dapat mengirim ahli Vena ilahi. Dengan begitu, 18 bandit besar Gunung Awan Iblis tidak akan dapat meramal kedatangannya. Namun, itu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Yang lain akan menertawakan mereka. Lebih jauh lagi, seorang ahli Divine Vein akan meremehkan untuk bergerak melawan Holy Venerates. Oleh karena itu, para bandit ini menghadirkan sakit kepala bagi eselon atas Dragon's Gate. Meskipun misi untuk melenyapkan 18 bandit besar Demonic Cloud Mountain ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, tidak seorang pun berhasil menyelesaikannya. Hadiah untuk misi ini cukup tinggi, total 13.000 Primeval Heavenly Pills, sedikit lebih banyak dari gaji tahunan seorang murid inti Heavenly Dragon Palace. Xiao Chen menggunakan jaringan informasi gerbang naga yang tersebar di seluruh kekaisaran. Setelah ia memperoleh berita tentang 18 bandit besar Gunung Awan Iblis, ia bergegas ke sana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kekaisaran Naga Ilahi, Daerah Awan Asap. Di pegunungan awan asap di daerah awan asap, ada puncak tersembunyi yang menonjol. Namun, pegunungan awan asap membentang dari utara ke selatan, tempat yang sangat luas. Tidak seorang pun akan memperhatikan satu puncak pun yang tampak. Puncak ini menjulang tinggi ke awan. Namun, awan yang mengelilinginya berwarna hitam pekat, melonjak dengan ki iblis. Puncak aneh ini, yang tidak terlihat terlalu berbeda dari puncak lainnya, adalah Gunung Awan Iblis yang terkenal itu. Seorang pemuda berpakaian putih duduk di puncak sebuah puncak yang jauh. Ia memiliki pedang harta karun di sisinya, dan wajahnya tampak lembut. Kabut dan awan mengelilinginya, memberinya aura seseorang dari zaman kuno. Ketika kabut di sekitar puncak itu menyebar, orang akan menemukan bahwa pemuda berpakaian putih ini sebenarnya sedang duduk di atas seekor burung merah raksasa. Burung merah ini berdiri tegak dan tegak. Matanya tajam dengan cahaya keemasan. Bulu-bulunya yang merah menyala tampak segar dan bersemangat. Garis emas yang mencolok membentang di tengah bulu ekornya. Tentu saja, pendekar pedang berpakaian putih itu adalah Xiao Chen, dan burung merah raksasa itu adalah burung nasar darah iblis, yang baru saja bangun. Setelah mengonsumsi pil darah binatang, burung nasar darah iblis telah berada dalam kepompong merah selama beberapa bulan. Memang, terobosan ini luar biasa. Burung nasar darah iblis tidak hanya telah maju ke Holy Venerate, tetapi garis keturunannya yang bermutasi juga telah meningkat lebih jauh. Kekuatan iblisnya lebih kuat, dan ia membangkitkan beberapa ingatan yang tidak lengkap yang tersembunyi dalam garis keturunannya, yang memungkinkannya untuk memahami banyak teknik baru.
Kekuatan burung nasar darah iblis sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. 3 hingga 5 Holy Venerate biasa tidak akan cukup kuat untuk menghadapinya. Gunung awan iblis, kata Xiao Chen lembut. Cahaya terang bersinar di matanya saat ia melihat puncak yang jauh. Informasi gerbang naga tentang gunung awan iblis itu akurat. Namun, meskipun lokasinya diketahui, mampu menghilangkannya adalah masalah lain. Jika Xiao Chen adalah tokoh berdaulat, maka gunung awan iblis di depan pasti akan menghilang, tidak membiarkannya menemukannya. Ada seorang ahli ramalan di antara 18 bandit besar. Dia bisa memprediksi beberapa petunjuk penting, itulah sebabnya mereka bisa berkeliaran dengan bebas selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa ahli ramalan ini memang memiliki standar tertentu. Tuan, kapan kita akan menyerbu? Aku sudah sangat lapar dan haus. Aku tidak sabar lagi. Suara burung nasar darah iblis bergema di benak Xiao Chen, terdengar sangat tidak sabar. Tidak usah terburu-buru, biarkan aku memikirkannya sebentar. Xiao Chen menyingkirkan pedangnya dan mengeluarkan busur bayangan dewa. Kemudian, dia mulai membelainya. Alat jiwa ini tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Dengan kekuatan Xiao Chen sendiri, sejujurnya dia hampir tidak cukup kuat untuk menghadapi 18 bandit terkenal. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan menyerahkan nyawanya. Jika Xiao Chen ingin lari, dia tidak akan takut pihak lain mengejar. Namun, misi ini mengharuskannya untuk membunuh 18 bandit besar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam gunung awan iblis ada ruang hitam misterius. Ruang hitam pekat itu kosong. Tidak ada yang terlihat sama sekali. Itu tampak sangat besar namun kecil pada saat yang sama, itu sangat misterius dan tak terduga. Ledakan. Tiba-tiba, segumpal cahaya, lalu bintang-bintang tak terbatas di atasnya muncul di ruang gelap gulita, tampak tak berujung. Saudara ke-9, apakah kamu sudah selesai meramal? Apakah benar-benar tidak ada tokoh berdaulat yang menargetkan kita kali ini? Sebuah suara samar datang dari gumpalan cahaya di ruang gelap gulita. Aku mencoba meramal 3 kali, dan memang tidak ada. Terlalu sulit untuk meramal siapa yang datang. Namun, aku yakin itu bukan tokoh berdaulat. Gumpalan cahaya lain muncul di ruang misterius itu, dan menjawab orang sebelumnya. Hehe, jika tidak ada tokoh berdaulat, itu bagus. Tanpa tokoh berdaulat yang datang, gunung awan iblis kita cukup untuk menyapu tempat itu. Tidak peduli berapa banyak yang mulia datang, itu akan sia-sia. Hahaha. Aku harap itu adalah murid inti kelas surga yang datang kali ini. Hanya memikirkannya saja membuatku ngiler. Murid inti kelas surga dari berbagai istana semuanya adalah domba gemuk. Semua murid inti kelas surga mungkin memiliki tindakan perlindungan mereka sendiri. Mereka tidak semudah itu untuk dibunuh. Saya berharap akan ada lebih banyak yang mulia. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka dapat menerobos gunung awan iblis dengan banyak orang. Hehe. Saudara pertama, siapa yang kita targetkan kali ini? Klan Mo dari daerah awan asap. Mereka adalah klan berukuran sedang. Saya baru saja mendapat berita tentang wafatnya tokoh berdaulat mereka. Tidak perlu takut pada mereka. Saya tidak sabar. Terakhir kali kita bergerak adalah 1 tahun yang lalu. Pembunuhan saat itu benar-benar menyenangkan. Saudara ke-8, Anda benar-benar memalukan. Setiap kali kita berangkat untuk menghancurkan klan, Anda bahkan tidak melepaskan anak-anak. Hahaha, namun, jangan rebut mereka dari saya kali ini. Serahkan penghancuran klan kepada saya. Hahaha, tidak masalah. Selama kita 18 bandit hebat gunung awan iblis bekerja sama, kita bisa menyapu bersih tempat ini. Tidak ada yang mustahil. Lebih banyak gumpalan cahaya muncul di tempat yang gelap gulita. Diskusi menjadi lebih antusias. Tepat pada saat ini, saudara ke-9 sedikit mengernyit. Jantungnya berdebar kencang karena suatu alasan. Agar hal seperti itu terjadi pada orang yang ahli dalam ramalan, pasti ada sesuatu yang sangat mengerikan. Ekspresi saudara ke-9 berubah tidak sedap dipandang. Dia dengan panik mulai meramal, dan gumpalan cahaya yang mewakili saudara ke-9 menjadi sangat cemerlang dan menyilaukan. Saudara ke-9, ada apa? Apa yang terjadi? Perubahan seperti itu membuat bandit lain merasa ada yang tidak beres. Kakak, cepat pergi. Cepat buat gunung awan iblis pergi. Orang yang datang memiliki alat jiwa. Jika kita masih tidak pergi, sudah terlambat.
Kemudian, cahaya itu menghilang. Saudara ke-9 memuntahkan seteguk darah. Setelah dia mengucapkan hasil ramalannya, dia pingsan. Ah! Yang lain terkejut dengan pergantian peristiwa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Jauh di sana, cahaya terang bersinar di mata Xiao Chen. Kemudian, dia menarik tali busur. Dia menuangkan semua energi jiwanya ke dalam busur, tetapi itu tidak cukup. Kemudian, dia menuangkan energi esensi sejatinya tanpa henti. Gumpalan api hati muncul di ujung jarinya dan menyebar di anak panah, menyatu dengannya. Xiao Chen merasakan tubuhnya goyang. Dia merasa seperti akan pingsan kapan saja. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk bertahan dengan tekad yang kuat. Saat dia terus menuangkan energi esensi sejati ke dalam busur bayangan dewa, dia terus menantang batas tubuhnya. Wosh! Ketika Xiao Chen benar-benar mencapai batasnya, dia melepaskannya, menembakkan anak panah. Anak panah itu melesat menembus langit, terbang begitu cepat sehingga Xiao Chen tidak bisa menangkap gerakannya sama sekali. Dia telah melepaskan anak panah tepat saat gunung awan iblis membubung tinggi, dan gunung awan iblis langsung meledak. Teriakan menyedihkan terdengar saat 18 sosok terlempar ke segala arah. Satu anak panah dari busur bayangan dewa meledakkan seluruh gunung awan iblis menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika puing-puing itu tersapu, itu memicu puluhan ribu badai. Gelombang kejut melonjak keluar, langsung menghancurkan puncak-puncak di sekitarnya. Xiao Chen yang agak lemah melompat dari punggung burung nasar darah iblis. Namun, niat membunuh yang dingin dan tanpa emosi muncul di wajah pucatnya saat dia berkata dengan dingin, "Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup-hidup. Jika bahkan satu pun lolos, aku akan meminta pertanggungjawabanmu." "Ya, Tuan." Burung nasar darah iblis yang tidak sabar itu menjerit dan berubah menjadi panah darah yang melesat ke depan. Xiao Chen telah meledakkan gunung awan iblis dengan 18 bandit besar di sana. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang berhasil melarikan diri. Mereka semua terperangkap dalam ledakan itu. Ledakan Daotul yang diwariskan mencapai bagian terdalam dari interior. Mudah dibayangkan seberapa parah luka mereka. Tidak langsung mati ketika Daotul meledak sudah merupakan suatu keajaiban. Mengirim Demon Blood Vulture untuk menangani para penyintas adalah solusi terbaik. Xiao Chen mengeluarkan pil surgawi purba dan meminumnya. Kemudian, dia duduk bersila dan memulihkan diri di puncak gunung. Tangisan menyedihkan terus datang dari pegunungan awan asap. Dia mengabaikan mereka semua, tetap tenang dan beristirahat. Panah sebelumnya menghabiskan semua energi jiwa dan energi esensi sejatinya. Itu bahkan menguras sebagian kekuatan hidupnya. Kalau tidak, God Shadow Bow tidak akan bisa melepaskan kekuatan yang begitu besar. Biasanya, hanya sekte peringkat 5 atau lebih yang dapat memiliki alat jiwa sebagai kartu truf sekte tersebut. Bahkan tokoh berdaulat tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari alat jiwa. Meskipun energi esensi sejati Xiao Chen sangat luas dan murni untuk seorang pemuja bintang, energi jiwanya masih agak kurang jika dibandingkan. Setiap kali Xiao Chen menggunakan alat jiwa, ia akan mengalami pantulan yang signifikan. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak akan menggunakan alat jiwa kecuali jika terpaksa. Ia juga harus melakukan yang terbaik untuk merahasiakan alat jiwanya. Setelah 1 jam, Xiao Chen membuka matanya. Kulitnya telah pulih sedikit. Cahaya merah menyala di depan mata Xiao Chen. Itu adalah burung nasar darah iblis yang terbang kembali dengan percaya diri, berputar-putar di udara. Ia meraih pedang tiran di sampingnya dan melayang ke udara. Kemudian, ia mendarat di punggung burung nasar darah iblis. Di tengah-tengah pegunungan awan asap yang tertutup kabut, Xiao Chen yang berjubah putih menunggangi burung nasar darah iblis dan menerobos awan dan kabut. Setelah beberapa saat, dia melihat mayat 18 bandit besar di antara puing-puing berbagai puncak. 18 bandit besar tewas dengan cara yang berbeda, semuanya dibunuh oleh burung nasar darah iblis. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi puas. Efisiensi burung nasar darah iblis saat ini sangat memuaskan. Layak untuk memberi burung nasar darah iblis pil darah binatang. 1. Xiao Chen berhenti tersenyum dan menghunus pedangnya. Kemudian, dia memenggal kepala salah satu dari 18 bandit besar dari udara sebelum meraihnya dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Saat burung nasar darah iblis berputar-putar di udara,
Cincin penyimpanan dan kepala semua 18 bandit besar segera berakhir di cincin penyimpanan Xiao Chen. Misi itu selesai dengan sempurna. Xiao Chen menghela napas lega. Secara keseluruhan, ia hanya menggunakan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan 3 misi pertama. Ini memberinya cukup waktu untuk menyelesaikan misi terakhir. Tepat saat ia bersiap untuk pergi, suara burung nasar darah iblis tiba-tiba bergema di benaknya. Tuan, aku menemukan sesuatu yang menarik. Oh, ketertarikannya terusik, Xiao Chen meminta burung nasar darah iblis untuk memimpin jalan. Setelah beberapa saat, burung nasar darah iblis tiba di reruntuhan puncak gunung. Karena ledakan gunung awan iblis, banyak puncak di dekatnya runtuh akibat gelombang kejut. Puncak gunung di depan ini adalah salah satunya. Xiao Chen melompat dari punggung burung nasar darah iblis dan menemukan kristal kuboid dengan tanda-tanda padat di semua permukaannya. Ketika ia bermain-main dengan kristal itu, ia menemukan bahwa kristal itu hampir tanpa cacat. Kristal ini tampak seperti permata alami. Namun, tanda-tanda formasi yang diukir di atasnya mengatakan bahwa ini buatan manusia. Setelah Xiao Chen mempelajari kristal ini beberapa saat, matanya berbinar. Itu adalah media penyimpanan. Itu seperti cincin penyimpanan. Namun, kristal ini seharusnya sudah tertanam di Gunung Awan Iblis, bagian dari alat dao yang diwariskan. Mungkinkah harta karun yang dikumpulkan 18 bandit besar Gunung Awan Iblis dari merampok orang lain selama bertahun-tahun ada di sana? Jika memang begitu, Xiao Chen pasti akan mendapat banyak uang. Namun, formasi ini agak sulit dipahami. Dia tidak bisa menguraikannya dengan cepat. 18 bandit besar Gunung Awan Iblis terdiri dari orang-orang yang sangat ahli dalam berbagai keterampilan. Kristal ini pasti hasil dari seorang master formasi. Orang biasa tidak akan bisa membukanya. Namun, itu tidak masalah. Xiao Chen menyimpannya untuk saat ini. Setelah melakukannya, dia meninggalkan tempat ini untuk menyelesaikan misi terakhir. Pada saat ini, Xiao Chen sangat ingin kembali sehingga dia bisa menerobos ke tahap akhir Star Venerate. Dengan pemahaman yang dia peroleh dari pertempuran ini, dia siap untuk menerobos ke tahap akhir Star Venerate. Xiao Chen ingin menyelesaikan misi dengan cepat dan bergegas kembali ke sekte untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid inti kelas surga. Dunia bawah tanah, yang juga dikenal sebagai dunia bawah abisal, memiliki total 9 lapisan. Setiap lapisan sangat luas. Sebelum zaman bela diri bangkit sepenuhnya, iblis jahat menyebabkan kekacauan di mana-mana. Setelah para pendahulu dari berbagai ras membunuh mereka, keturunan iblis jahat pergi ke bawah tanah. Keturunan iblis jahat berbaur dengan ras yang awalnya ada di bawah tanah, memulihkan kekuatan mereka. Setelah 1 juta tahun, mereka telah mengembangkan peradaban yang tidak kalah dengan permukaan. 9 raja dunia bawah terkenal dan telah memimpin iblis bawah tanah untuk menyerang permukaan alam besar pusat. Untungnya, 9 raja dunia bawah saat ini memiliki konflik satu sama lain. Mereka sering bertarung satu sama lain dan tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Selain itu, dinasti menguasai sebagian besar permukaan alam besar pusat. Mereka menikmati keberuntungan alam besar pusat dan telah mengumpulkannya selama ratusan ribu tahun. Akumulasi setiap dinasti semuanya sangat menakutkan. Ada juga 4 kuil Buddha, 3 sekte Taois, dan tanah suci transenden lainnya. Dengan semua ini, dunia bawah abisal tidak dapat menyebabkan masalah besar. Namun, orang-orang ras naga memiliki perasaan yang agak rumit untuk dunia bawah abisal. Ini karena satu-satunya yang benar-benar menguasai seluruh abisal underworld adalah Raja Naga Hitam dari ras naga, yang juga dikenal sebagai Raja Dunia Bawah tertinggi. Namun, Raja Naga Hitam ini hampir membawa kehancuran total kekaisaran naga ilahi. Itu adalah sepotong sejarah yang tidak seorang pun dari ras naga saat ini bersedia menyebutkannya. Jika seseorang ingin memasuki Abyssal Underworld, seseorang harus mencari celah jurang yang dalam. Dunia bawah tanah tidak terletak dalam pemahaman konvensional tentang bawah tanah. Itu lebih merupakan sisi gelap dari Central Grid Realm. Dunia bawah tanah melekat pada Central Grid Realm dan sangat luas. Itu misterius dan tak terduga, bahkan lebih mengerikan daripada Central Grid Realm. Seseorang tidak dapat melakukan perjalanan antara dua dunia dengan cara normal. Namun, setelah waktu yang lama, beberapa kejutan selalu muncul.
Retakan jurang yang dalam adalah hasil dari kejutan ini, yang memungkinkan orang untuk melakukan perjalanan dengan bebas di antara dua dunia. Xiao Chen menghabiskan 7 hari di dataran terpencil Kekaisaran Naga Ilahi sebelum ia menemukan retakan besar yang tampaknya membelah dunia menjadi dua, menyebar hingga jutaan kilometer dan tampak tak berujung. Retakan di tanah itu gelap gulita. Kadang-kadang, ia bisa melihat makhluk aneh terbang dalam kegelapan tetapi tidak ada yang lain selain itu. Blood Crow, Xiao Chen sedikit mengernyit. Ia pernah melihat makhluk gelap ini sebelumnya. Mereka adalah makhluk yang terbuat dari energi gelap dan emosi negatif. Rupanya, ada sarang Blood Crow besar yang tersembunyi dalam kegelapan di bawah. Burung nasar darah iblis melihat retakan di bawah dengan ekspresi gembira. Ia mencium bau makanan berwatak iblis yang diinginkan garis keturunannya. Menyelam, perintah Xiao Chen, dan burung nasar darah iblis melesat jatuh seperti anak panah. Wus, wus, wus. Setelah mereka jatuh beberapa jarak, sejumlah besar burung gagak darah terbang keluar dari retakan yang sangat dingin dan gelap. Mereka memang burung gagak darah. Ekspresi Xiao Chen berubah. Burung gagak darah ini bahkan lebih mengerikan daripada burung gagak darah di alam Kunlun. Semua burung gagak darah ini sangat besar dan berkedip-kedip dengan cahaya merah dalam kegelapan. Sayap mereka seperti bilah, dan mata mereka bersinar dengan cahaya jahat. Mereka sebenarnya semua adalah burung gagak darah yang bermutasi. Burung gagak darah datang dalam kawanan besar, menutupi langit dan daratan. Tanpa kekuatan seorang pemuja suci atau harta karun yang kuat untuk melindungi tubuh, menyelam ke dalam retakan akan sama saja dengan bunuh diri. Namun, burung nasar darah iblis menganggap burung gagak darah ini sebagai makanan lezat. Burung nasar darah iblis yang diduduki Xiao Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Ia dengan cepat mengepakkan sayap merahnya, dan angin kencang bertiup kencang. Kemudian, angin ini menarik segerombolan besar burung gagak darah yang bermutasi ke dalam mulutnya. Saat Xiao Chen duduk di burung nasar darah iblis, ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya melepaskan dua jenis energi dao besar. Setiap burung gagak darah yang berhasil melarikan diri dan berani mendekat akan tersengat listrik hingga mati atau tertusuk oleh ki pedang. Burung nasar darah iblis terus menukik. Mayat burung gagak darah yang bermutasi jatuh seperti hujan. Siapa yang tahu berapa banyak yang terbunuh? Adapun yang ditelan burung nasar darah iblis, jumlahnya bahkan lebih banyak. Wosh! Tiba-tiba, dunia berputar. Xiao Chen merasakan sesuatu yang aneh, energi esensi sejati ki iblisnya menguat secara signifikan tanpa alasan. Ketika bidang pandangnya melebar lagi, burung nasar darah iblis telah mendarat di sebuah puncak. Di puncak itu, Xiao Chen melihat ke kejauhan. Pemandangan di depannya luas dan tak terbatas. Ada dataran, gunung, dan sungai. Lingkungannya agak rumit dan tampak cukup aneh. Ini adalah lapisan pertama Abyssal Underworld. Xiao Chen bergumam sambil duduk di punggung Demon Blood Vulture. Para iblis bawah tanah yang menguasai lapisan pertama Abyssal Underworld adalah ras raksasa. Ras berikutnya yang berkuasa adalah manusia naga banjir. Selain mereka, ada binatang buas hantu yang hanya ada di Abyssal Underworld. Namun, situasi manusia naga banjir di dunia bawah Abyssal berbeda dengan ras raksasa. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, tetapi berkeliaran, tersebar di 9 lapisan dunia bawah Abyssal. Di setiap lapisan, mereka dianggap sebagai makhluk pemakan bangkai. Ras raksasa sebagian besar tinggal di lapisan pertama. Raja dunia bawah pertama adalah raksasa Tian, yang terkuat dari ras raksasa. Xiao Chen mengeluarkan kartu misi yang sesuai dan mengaktifkannya untuk memberitahu faksi gerbang naga di dunia bawah tanah tentang kedatangannya. Kemudian, dia menunggu tanggapan. Dunia bawah tanah sangat luas. Tanahnya aneh dan lingkungannya istimewa. Ini menghasilkan banyak sumber daya yang langka atau tidak ada di permukaan. Di zaman bela diri, sumber daya didahulukan, bakat kedua. Dengan sumber daya yang cukup, tidak perlu takut tidak dapat menarik para jenius iblis dan bakat luar biasa. Bahkan Xiao Chen tidak akan menjadi banyak tanpa sumber daya. Pil surgawi purba istana naga surgawi telah banyak menguntungkan Xiao Chen. Hanya dalam 2 bulan, ia telah maju dari tahap langit berbintang tahap tengah awal ke puncak tahap langit berbintang tahap tengah penyempurnaan. Tanpa pil surgawi purba yang cukup, itu tidak mungkin.
Oleh karena itu, mudah untuk membayangkan bahwa akan ada persaingan di tempat-tempat dengan sumber daya langka. Ada banyak sumber daya di dunia bawah tanah, besi es netherwort, obsidian, perak tinta, baja awan hantu, heptagold, batu kristal gelap, giok hati dunia bawah, dan masih banyak lagi, begitu banyak sehingga tidak terhitung. Semakin keras lingkungannya, semakin langka sumber dayanya. Ini adalah pola dari alam seribu besar. Mengingat sumber daya yang melimpah, selama 4 dinasti dan 8 kekaisaran cukup mampu, mereka tidak akan melepaskannya. Bahkan 10 tanah suci Dao yang benar dan 10 sekte Dao iblis yang agung, keberadaan yang menyendiri, akan mengirimkan orang-orang dari faksi mereka. Setiap lapisan dunia bawah abisal sangat luas. Bahkan Raja Dunia Bawah tidak dapat menguasai semua simpul sumber daya. Ini memberi faksi lain kesempatan yang sangat baik untuk mendirikan faksi mereka di dunia bawah abisal dan menempati simpul sumber daya. Kekaisaran Naga Ilahi jelas merupakan faksi kelas atas di seluruh alam besar pusat. Tentu saja, mereka tidak bisa melewatkannya. Misi yang diambil Xiao Chen adalah membantu gerbang naga merebut kembali simpul sumber daya yang hilang. Setelah menggunakan kartu misi untuk mengirim pemberitahuan, Xiao Chen dengan cepat mendapat tanggapan dari pihak lain. Pihak lain tidak hanya mengirim titik kumpul ke kartu misi tetapi juga peta area yang sesuai. Setelah Xiao Chen menyalurkan seutas sense spiritual ke dalam kartu misi, sebuah peta 3 dimensi muncul di benaknya. Kota Naga Api. Kota ini adalah pangkalan utama gerbang naga di tempat ini. Ada seluruh pasukan yang berkemah di sana, Legiun Naga Api. Saat ini, misi Xiao Chen adalah bergegas ke kota naga api ini dan mendengarkan instruksi pihak lain tentang cara mendapatkan kembali simpul sumber daya yang hilang. Wosh! Xiao Chen melompat ke udara, melompat dari burung nasar darah iblis. Kemudian, dia meluncur turun di puncak dan mendarat dengan lembut di tanah. Ketika dia melihat sekeliling, dia hanya melihat tanah tandus yang tak terbatas. Itu sedikit gelap dengan aura yang menekan menyelimutinya. Siapa yang tahu bahaya apa yang ada di tempat yang tampaknya damai ini? Kehati-hatian muncul di mata Xiao Chen saat dia mengeksekusi langkah naga petir. Berdiri di atas naga petir, dia melaju di sepanjang tanah datar. Xiao Chen tidak tahu bahaya apa yang mungkin ditimbulkan oleh terbang di langit. Karena ini adalah tanah yang tidak dikenal, dia melanjutkan dengan hati-hati. Dunia bawah abisal gelap, namun, permukaan dunia bawah tidak jauh berbeda. Tanamannya hanya lebih tinggi, dan tanahnya hitam. Hanya sebatang rumput biasa bisa lebih dari 100 meter tingginya. Untungnya, ini tidak tumbuh di petak-petak yang rapat. Sebaliknya, mereka jarang di tanah. Kalau tidak, Xiao Chen akan jauh lebih lambat. Wosh! Seekor binatang hantu yang unik di dunia bawah abisal menerkam Xiao Chen. Itu tampak seperti harimau hitam. Harimau hitam ini menunjukkan karakteristik yang jelas dari seekor binatang hantu. Ia tidak memiliki kekuatan hidup dan penuh dengan ki kematian. Sebenarnya, binatang hantu adalah jiwa dari binatang buas yang telah mati. Setelah mereka melayang ke dunia bawah abisal, lingkungan khusus, energi gelap, dan emosi negatif menghidupkan kembali mereka sebagai binatang yang bermutasi. Sebenarnya, binatang-binatang ini sudah mati. Namun, binatang hantu juga bisa berkultivasi. Binatang hantu yang kuat membunuh yang mulia suci bukanlah pemandangan yang tidak biasa. Karena ingin melanjutkan perjalanannya, Xiao Chen menyerang dengan tegas, tidak menahan kekuatan apapun dalam serangannya. Dua cakram Dao muncul di belakangnya sehingga ia bisa menghadapi binatang hantu yang kuat, yang bisa muncul kapan saja. Saat Xiao Chen bergegas, rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Tiba-tiba, sosok putih melompat keluar dari kegelapan di depan. Sosok putih ini memperlihatkan taring yang mengerikan, mencoba menggigit kepala Xiao Chen. Wosh! Xiao Chen bahkan tidak berpikir, hanya secara naluriah bergerak mundur dan menghindar. Kemudian, ia berubah menjadi petir dan melakukan serangan balik. Teriakan menyedihkan terdengar, dan hantu serigala yang benar-benar putih melotot ke arah Xiao Chen dengan mata merah. Serigala iblis abisal. Xiao Chen mengenali binatang hantu ini. Dia berpikir dalam hati, dia benar-benar cepat. Dia bergerak tidak menentu, hampir melukaiku. Mati. Xiao Chen tidak memberi serigala iblis abisal kesempatan untuk membalikkan keadaan.
Dia meninju dengan tegas, dan dua cakram dao di belakangnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya pedang dan cahaya listrik berkedip-kedip dalam cahaya tinju Xiao Chen saat dia meledakkan serigala iblis abisal. Serigala iblis abisal hancur berkeping-keping dan berhamburan di udara. Butuh waktu lama untuk bangkit kembali. Setelah cahaya hitam memudar, inti binatang putih dari binatang hantu muncul di tanah, tampak sangat cemerlang seperti kristal. Inti binatang dari binatang hantu juga dikenal sebagai inti jiwa iblis. Jika seseorang langsung memurnikannya, seseorang dapat dengan cepat memulihkan energi jiwanya. Tentu saja, seseorang perlu membuang beberapa kotoran di dalamnya terlebih dahulu. Jika tidak, seseorang harus membatasi penyerapannya. Xiao Chen bertempur sengit di sepanjang jalan. Binatang hantu yang ditemuinya semakin kuat. Namun, dia tidak membuang terlalu banyak waktu. Dia menghadapi semua lawannya dalam sekejap. Mereka yang tidak bisa dia hadapi, dia lewati begitu saja. 4 jam kemudian, siluet sebuah kota muncul di hadapan Xiao Chen. Ini adalah kota naga api. Kota ini tidak terlalu besar, tetapi keamanannya ketat. Ada banyak kam yang menjaganya di pinggiran. Para pembudidaya ras naga berpatroli di sekitarnya. Wosh, wosh. Tepat saat Xiao Chen mengamati tempat itu, dua kultivator ras naga yang mengenakan jubah perang bergegas keluar dan dengan hati-hati mengamatinya. Ketika kedua kultivator ras naga itu menyadari aura ras naga yang berasal darinya, ekspresi mereka sedikit menghangat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tempat itu dijaga ketat. Mereka menemukan Xiao Chen saat tiba. Ini luar biasa ketat. Baru-baru ini, darurat militer diberlakukan di kota naga api. Saat ini tidak terbuka untuk para pengikut istana luar gerbang naga. Jika Anda di sini untuk singgah di kota naga api, Anda mungkin akan kecewa, kata orang di sebelah kiri terus terang sambil menatap Xiao Chen. Sebagai markas utama gerbang naga di dunia bawah tanah, mereka secara alami menyediakan banyak kemudahan bagi para pengikut gerbang naga. Banyak kultivator ras naga yang datang ke dunia bawah tanah untuk berpetualang akan singgah di kota naga api. Xiao Chen mengeluarkan kartu misi dan token identitasnya. Kemudian dia berkata, "Saya Xiao Chen, seorang murid inti Istana Naga Surgawi. Saya di sini untuk menjalankan misi dari Gerbang Naga." Setelah kedua penjaga memeriksa kartu misi dan token identitas, mereka menunjukkan ekspresi aneh. Namun, mereka tetap mengembalikan kartu misi dan token identitas murid inti kepada Xiao Chen sebelum dengan hormat membawanya ke kota. "Ikutlah denganku, kalau begitu. Jenderal sudah menunggu lama. Dari 7 istana luar, hanya kau yang tersisa." Xiao Chen mengikuti keduanya melewati banyak pos pemeriksaan dan masuk ke kota. Mereka membawanya ke sebuah menara dengan karakteristik khusus ras naga. Dia melapor ke lantai atas menara. Setelah memverifikasi identitasnya lagi, dia diundang masuk. Ketika Xiao Chen mendorong pintu terbuka dan masuk, ruangan berukuran rata-rata sudah penuh sesak. Selain eselon atas Flame Dragon Legion, ada juga murid inti istana luar lainnya yang telah mengambil misi. Xiao Chen agak terkejut melihat Murong Yan di antara murid-murid inti ini. Seorang kultivator setengah baya berbaju besi, yang jelas memancarkan aura superior dibandingkan dengan yang lain, menatap Xiao Chen. Kemudian, dia berkata, "Xiao Chen, ada 3 murid inti kelas surga di Istana Naga Surgawi. Saya ingat mereka adalah Yi Xin, Li Luo, dan Jue Yun. Sepertinya tidak ada Xiao Chen di antara mereka." Jika Xiao Chen menebak dengan benar, orang ini adalah pemimpin Flame Dragon Legion, Jenderal Feng. Xiao Chen berkata dengan tenang, "Jenderal, misi ini tidak membatasi penerimaan untuk murid inti kelas surga. Namun, misi ini secara khusus menunjukkan kesulitannya. Ini bukan misi peringkat 1 biasa, dan ada instruksi khusus tentang pentingnya misi. Akulah yang meminta gerbang naga untuk mengeluarkan misi. Aku sangat jelas tentang orang macam apa yang aku cari." Jenderal Feng sedikit mengernyit. Dia jelas tidak puas dengan Xiao Chen. Dia bahkan lebih tidak puas dengan administrator balai misi Istana Naga Surgawi. Ini benar-benar konyol. Tidak apa-apa bagi istana luar lainnya untuk mengirim murid inti biasa. Bagaimanapun, mereka memiliki garis keturunan naga ilahi untuk mendukung mereka. Namun, Istana Naga Surgawi sebenarnya tidak mengirim murid inti kelas surga untuk mengambil misi ini.
Jenderal, aku dapat menjamin bahwa meskipun Xiao Chen adalah naga berdarah campuran, dia pasti kuat. Anehnya, Murongyan, yang awalnya tidak terlalu menghargai Xiao Chen, mengambil inisiatif untuk berbicara untuknya. Jenderal Feng merasa terkejut. Kemudian, dia berkata, karena Murongyan yakin, aku tidak akan meragukan kualifikasimu untuk menerima misi ini. Duduklah, kalau begitu. Ini bukan masalah pribadi, jangan pedulikan sikapku sebelumnya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Xiao Chen merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Garis keturunan naga ilahi benar-benar hebat. Kata-kata Murongyan membuat Jenderal Feng mengesampingkan keraguannya tanpa berpikir lebih jauh, yang menyelamatkan Xiao Chen dari banyak masalah. Namun, cara para murid inti dari istana luar lainnya memandang Xiao Chen menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu memikirkannya. Setelah hanya satu pandangan, mereka tidak lagi memperhatikannya. Jangan berterima kasih padaku, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kata-kata sombong Murongyan terngiang di benak Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia merasa terkejut. Dia tidak bermaksud berterima kasih kepada Murongyan, karena Murongyan baru saja menyatakan fakta. Namun, karena Murongyan mengiriminya proyeksi suara, Xiao Chen menjawab, terima kasih banyak. Murongyan menunjukkan ekspresi bangga saat dia mendengus dingin, dengan ekspresi yang berkata, baguslah kamu bijaksana. Mengetahui temperamen pihak lain, Xiao Chen tersenyum tipis dan mengabaikannya.